Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Hari ini kita akan bahas tentang penemuan yang bisa disebut keajaiban. Penemuan ini masih dianggap oleh banyak orang sebagai teknologi asing atau bukan dari bumi. Berbagai negara menyembunyikannya selama bertahun-tahun, tidak bersedia mengungkapkan keajaibannya yang setara dengan anti-gravitasi. Tahun 1990. Pada tahun 1990, sebuah program teknologi Inggris menyiarkan sebuah eksperimen yang hyperbole. Program TV ini adalah Tomorrow's World. Program ini telah mengudara sejak tahun 1960-an dan selalu memiliki penonton yang stabil. Di awal program ini, pembawa acara terlihat menyemprotkan api biru ke sebutir telur dengan spray gun atau pistol semprot asli. Suhu api sekitar 1200 derajat Celcius. Namun telur tersebut tidak pecah, hanya terlihat sedikit hitam pada cangkangnya. Setelah itu kamera beralih ke telur lain yang juga disemprotkan dengan pistol semprot yang sama, dan telur itu langsung pecah karena tidak tahan suhu tinggi. Sampai di sini, penonton termasuk kita pasti langsung berkata, telur yang tidak pecah itu pasti secara khusus telah dirancang sedemikian rupa. Penonton menunggu pembawa acara membeberkan jawabannya. Dari layar video, tampak pembawa acara terus memanggang telur itu dan baru berhenti beberapa menit kemudian. Demo selanjutnya membuat penonton di depan layar terperangah bingung. Pasalnya, pembawa acara tidak merasa panas sama sekali ketika dia mengambil telur yang telah dibakarnya selama beberapa menit. Dan ekspresinya juga tampak biasa-biasa saja. Kemudian dia memecahkan telur ke dalam mangkuk kaca. Anehnya, telur itu masih utuh alias mentah, padahal sudah dibakar dengan suhu tinggi. Jangankan telur yang rapuh, emas atau perunggu juga akan meleleh di bawah suhu tinggi 1200 derajat. Tetapi telur ini tidak terpengaruh oleh suhu tinggi sama sekali. Benar-benar membingungkan, bukan? Pembawa acara kemudian menjelaskan mengapa bisa begitu. Karena telur itu telah dilapisi dengan bahan yang disebut starlight. Untuk diketahui, starlight merupakan material intumescent atau pelapis yang diklaim mampu menahan dan mengisolasi dari panas yang ekstrim. Bahan pelindung thermal ini dikembangkan oleh penemunya, Maurice Ward, lebih dari 40 tahun yang lalu. Program TV itu pun seketika membuat heboh. Orang-orang pernah menguji bahan baru ini dengan telur. Sebenarnya nama starlight ini berasal dari cucu Maurice. Itu adalah kosakata baru starlight. Dan orang-orang juga bertanya-tanya, mengapa material super seperti itu tidak pernah melihat di mana ia diterapkan. Beberapa orang mengatakan bahwa jika material canggih ini dapat digunakan secara luas, itu akan menjadi perubahan besar bagi dunia. Baik itu di laboratorium atau di bidang proteksi kebakaran sipil, bahkan di bidang militer. Material super itu dapat memainkan peran penting. Di saat orang-orang membicarakannya, kinerja energi tinggi dari starlight dalam program TV itu juga menarik perhatian kelompok lain. Salah satunya adalah pengusaha yang mencari keuntungan. Mereka melihat peluang bisnis yang besar dari sini. Kelompok lainnya adalah Boeing, produsen pesawat terbang dan persenjataan asal Amerika Serikat. Alasan ketertarikan mereka mungkin karena aplikasi di bidang militer. Segera mereka pun menghubungi Maurice, penemu starlight, tetapi nyaris tidak percaya ketika mengetahui identitas Maurice. Karena ternyata Maurice adalah seorang penata rambut, dan dari hasil komunikasi mereka juga mendapati Maurice pada dasarnya tidak tahu tentang kimia, apalagi ahli di bidangnya. Dikatakan bahwa justru karena sebab inilah starlight baru diketahui publik lebih dari 10 tahun kemudian setelah penemuannya, karena sebelumnya Maurice pernah menunjukkan efek starlight kepada beberapa perusahaan kimia, tetapi karena dia bukan praktisi di industri kimia dan tidak memiliki gelar terkait, sehingga berulang kali ditolak, bahkan tidak punya kesempatan menunjukkan kehebatan starlight. Kehebatan starlight baru diketahui publik sampai setelah diundang program TV Tomorrow's World. Meskipun orang-orang yang berkunjung meragukan seorang tukang cukur,
Tetapi yang lebih diutamakan mereka adalah material Starlight itu sendiri. Selama material itu benar-benar efektif, maka tidak peduli apakah Anda seorang tukang cukur atau seorang insinyur sekalipun. Di hadapan banyak pengunjung, Morris akhirnya memilih produsen persenjataan Boeing. Namun bukan berarti mereka bisa bekerja sama atau mentransfer teknologi. Pihak lembaga hanya mengambil beberapa sampel Starlight untuk eksperimen. Bagaimanapun, pihak lembaga juga perlu menguji efek material tersebut. Tak lama kemudian, hasil tes pun keluar dan di luar dugaan Morris. Tak disangka, Starlight tahan terhadap suhu tinggi dari sinar laser 10.000 derajat Celcius di laboratorium senjata nuklir. Asal tahu saja, suhu permukaan matahari sekitar 5.500 derajat Celcius. Artinya jika seluruh permukaan matahari dilapisi material ini, maka semua energi panas yang dipancarkan matahari tidak akan hilang dari tata surya dan akan membuat tata surya tersembunyi di alam semesta. Jika lingkaran luar tata surya tertutupi oleh batuan bintang, maka itu akan menjadi bola Dyson yang paling ideal. Bola Dyson sendiri merupakan hipotesis tentang megastruktur yang dicetuskan pertama kali oleh Love Stapledon. Bola ini merupakan sistem satelit tenaga matahari yang memerangkap sebuah bintang dan menangkap sebuah energinya. Semua energi panas yang dipancarkan matahari tidak akan hilang dari tata surya dan akan membuat tata surya tersembunyi di alam semesta. Mungkin ini sudah masuk ke peradaban tipe 2 dalam skala Kardashev. Skala Kardashev merupakan skala untuk mengukur kemajuan teknologi suatu peradaban. Skala ini bersifat teoretis dan sangat spekulatif. Pengukuran ini digagas oleh astronom Uni Soviet Nikolai Kardashev pada tahun 1964. Dalam skala Kardashev, terdapat 3 pengelompokan, yaitu tipe 1, 2, dan 3. Sayangnya sampai detik ini, kita bahkan belum mencapai tingkat pertama pembangunan. Pengelompokan tersebut didasarkan pada penggunaan energi suatu peradaban. Peradaban manusia pada tahun 2010 diperkirakan baru mencapai tipe 0,72, bahkan kita belum mencapai peradaban tipe 1. Diperkirakan umat manusia baru akan mencapai tipe 1 dalam waktu 100 sampai 200 tahun lagi, atau tahun 2270 mendatang. Tipe 2 baru mampu dijangkau sekitar beberapa ribu tahun lagi, dan tipe 3 dalam waktu 100.000 sampai jutaan tahun. Menurut teori Kardashev, peradaban yang masuk ke dalam tingkat 1 adalah mereka yang mampu memanfaatkan energi di planet mereka untuk mendukung kehidupan. Tingkat kedua merujuk pada peradaban yang mampu memanfaatkan energi dari bintang, matahari, planet mereka. Sedangkan tingkat ketiga merujuk pada peradaban yang mampu menyerap energi dari galaksi mereka. Kita kembali ke topik material super Starlight. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Starlight dapat mengisolasi suhu 10.000 derajat Celcius. Ini yang tidak disangka Morris. Karena kondisi suhu ultra tinggi di laboratorium tidak dapat dibuat oleh Morris, belakangan Starlight lulus uji lagi di tingkat ledakan nuklir yang lebih dahsyat di pusat uji NATO. Satu hal yang perlu dicatat, Morris tidak pernah membiarkan Starlight itu jauh dari pandangannya selama uji coba. Setelah percobaan selesai, Starlight diambil kembali. Sekilas tampak aneh melihat sikap Morris terkait ini. Nanti akan kita analisa sejenak mengapa sikapnya seperti itu. Namun 2 tes sebelumnya itu cukup untuk menunjukkan bahwa Starlight memang material super. Bisa dibayangkan betapa besar terobosannya jika Starlight diterapkan di bidang kedirgantaraan atau militer. Selain itu juga akan menjadi memungkinkan menyelidiki bagian dalam matahari. Hasil dari 2 eksperimen ini membuat orang semakin penasaran pada Morris. Karena orang-orang telah menginvestasikan banyak sumber daya keuangan dan material di laboratorium-laboratorium top di seluruh dunia dan menghabiskan hampir 100 tahun, tetapi tidak berhasil menghasilkan material yang bertentangan dengan hukum alam ini. Lalu bagaimana ceritanya seorang penata rambut biasa menghasilkan material super ini? Terkait ini, Morris mengatakan bahwa dia seorang penata rambut, seringkali membuat beberapa pewarna rambut dan menemukan formula ini secara tidak sengaja.
Menanggapi apa yang dia katakan, Sir Ronald Mason, mantan kepala penasehat ilmiah untuk Kementerian Pertahanan Inggris, berkomentar bahwa Morris terkadang asal bicara di bidang sains dan mengatakan Starlight memang merupakan material yang paling penting. Belakangan, NASA juga menyatakan minatnya pada Starlight. Seorang juru bicara NASA mengatakan tentang diskusinya dengan Morris bahwa NASA telah melakukan sejumlah penilaian dan tahu ada potensi besar dari material-material ini. Jadi setelah mengkonfirmasi efek super Starlight, orang-orang mulai berdiskusi dengan Morris terkait tata cara mentransfer teknologinya. Masing-masing pihak yang berminat telah menawarkan harga yang fantastis. NASA, Boeing, dan beberapa perusahaan raksasa Inggris semuanya telah menyatakan kesediaan yang kuat untuk bekerja sama. Harga yang ditawarkan oleh salah satu dari mereka dapat membuat Morris sekeluarga tidak perlu lagi khawatir tentang uang untuk 7 turunan. Tetapi anehnya, Morris menolak. Dia bahkan tidak mengajukan paten untuk Starlight temuannya. Karena begitu mengajukan paten, berarti Morris harus menyerahkan formulanya. Morris seperti menyimpan rahasia, menyembunyikan formula Starlight. Sampai setelah Morris meninggal pada tahun 2011, beberapa orang berpikir dia membawa rahasianya ke dalam kubur. Namun meski Morris telah meninggal, orang-orang tidak sepenuhnya menyerah pada formula Starlight. Mereka berpikir bisa mendapatkan beberapa terobosan dari keluarganya. Mungkin ada harapan menemukan formula atau material itu sendiri dan direkayasa ulang. Tetapi sayangnya, tidak mendapatkan apapun dan informasi yang diperoleh juga sangat terbatas. Orang-orang hanya tahu dari keluarga Morris, Starlight mengandung 21 jenis komposisi, di antaranya 90% bahan organik. Nicola, putri bungsu Morris, mengatakan bahwa Starlight juga bisa dimakan. Anjing dan kudanya pernah memakannya tanpa efek samping. Mendengar itu, orang-orang pun sontak terkejut, takjub sekaligus bingung. Tak disangka material super seperti itu bahkan bisa dimakan juga. Meskipun takjub, tapi informasi yang bisa didapat dari keluarga Morris sangat terbatas. 2 tes sebelumnya berada dalam jangkauan pandangan Morris dan tidak ada kondisi untuk merekayasa balik material tersebut. Ini membuat orang harus menghadapi kenyataan bahwa material super itu telah melintasi peradaban manusia dan kisah Starlight pun ikut terbenam. Hanya saja banyak orang yang tidak habis mengerti dengan sikap Morris. Jika memang tidak ingin membagikan formula Starlight, lalu mengapa dia membawanya ke program TV dan memberitahu dunia? Lalu orang-orang pun mulai menduga. Beberapa orang berpikir bahwa harga yang dinegosiasikan tidak sesuai. Lainnya berpikir mungkin Morris telah meninggal sebelum dia mempertimbangkan masalah itu. Namun dugaan banyak orang masih seputar tanda tanya, mengapa Morris dapat menghasilkan Starlight? Beberapa orang berpikir bahwa profesional atau tidaknya Morris di bidang kimia, ada kesenjangan besar di antara mereka. Baik itu dasar teoritis atau penelitian eksperimental, hampir tidak ada kemungkinan tukang cukur bisa secara tidak sengaja menemukan material super yang bertentangan dengan hukum alam. Bahkan meski itu merupakan kebetulan, juga hanya akan terjadi di laboratorium profesional, jadi mereka pikir kecil kemungkinan Morris mengembangkan material Starlight. Tidak tertutup kemungkinan Starlight bukan teknologi dari bumi, jadi orang-orang pun mengaitkannya dengan berbagai kemungkinan. Beberapa orang berpikir bahwa Starlight itu mungkin merupakan hadiah dari peradaban asing pada bumi. Singkatnya, banyak tanda tanya yang belum terjawab dalam kisah Starlight. Kematian Morris juga seakan memaksa perihal ini berakhir, sehingga orang-orang hanya bisa menerima kenyataan ini. Sementara itu, terlintas keanehan dalam benak orang-orang tentang nama Starlight. Star adalah bintang, dan light memiliki makna batu. Mengapa material pelapis di bumi ini dinamakan seperti itu? Sebaliknya, awan Oort di area paling luar di tata surya rasanya akan lebih sesuai untuk menyebutnya Starlight. Awan Oort adalah awan komet berbentuk bulat yang dipercayai berada di sekitar 1 tahun cahaya atau 9,4 triliun kilometer dari bumi. Di sini terdapat triliunan benda langit kecil, namun pembentukannya masih menjadi misteri hingga kini.
Menurut mata ketiga, jika starlight memang hadiah dari peradaban di luar bumi, maka starlight jelas merupakan material terbaik untuk membuat bola Dyson. Jadi nama starlight itu sendiri mungkin menyiratkan suatu makna. Terkait bola Dyson, manusia sebelumnya pernah menemukan sesuatu yang tidak biasa, yaitu benda angkasa yang diduga memiliki bangunan bola Dyson yang besar di sekitar 1000 tahun cahaya jauhnya. Dan terkait ini, mata ketiga akan membahasnya di lain kesempatan. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di episode berikutnya.